Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya berbagi kisah nyata tentang kehidupan di keluarga kami mengenai amalan tentang ingin mendapatkan keturunan, mendapatkan anak yang soleh atau solehah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa manusia tidak akan mempunyai anak walaupun dia itu sehat secara lahiriahnya. Jika Allah tidak mengizinkan terjadi, maka mustahil seseorang itu memiliki anak. Walaupun dia sudah ikhtiar, walaupun dia itu sudah ke Madinah, ke Mekah berdoa, tidak akan bisa. Karena hal itu terjadi kepada teman saya hingga meninggalnya beliau belum punya anak, walaupun beliau itu seringkali mengimami sholat di musola milik keluarga beliau, dan beliau juga sering ke Madinah menjalankan umroh lebih dari satu kali. Makanya saya katakan sering, dan sudah ikhtiar juga yang katanya orang memancing dengan cara memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Kebetulan tetangga di depan rumahnya terdahulu itu ada seorang anak yang ketika masih kecil ayahnya sudah tidak ada. Kemudian teman saya mencoba mengikhtiarkan sehingga anak kecil itu terkadang diasuh oleh keluarga teman saya itu, dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan ikhtiar dari teman saya itu. Tetapi sampai beliau itu meninggal di usianya yang masih muda, bisa dikatakan masih muda karena belum sampai 60 tahun, sampai beliau wafat belum punya anak. Nah, itu salah satu contohnya tentang orang yang secara lahiriah itu badannya sehat, kemudian sudah ikhtiar, berdoa dan segala macamnya, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan punya. Entah apa permasalahan yang terjadi antara diri beliau atau istri beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pasti saya tidak mungkin mengetahuinya. Kenapa Allah itu tidak memberikan keturunan hingga beliau itu wafat? Pasti ada hikmahnya. Cuman saya tidak mengorek lebih dalam, sekedar saya ingin membagikan mengenai bagian luarnya saja, apa yang saya lihat secara pandangan mata lahiriah. Nah, itu salah satu contoh orang yang badannya tidak sakit. Sepengetahuan saya, memang saya sering ke sana dan saya sering nginep di rumah teman saya itu. Mereka berdua secara lahiriahnya badannya sehat semua. Istrinya bekerja sebagai guru, sedangkan teman saya itu ringan usahanya, menjaga toko bunga, kemudian kembali ke rumahnya. Seperti itulah lebih sering dikerjakan oleh beliau, dan punya usaha sampingan di rumahnya sendiri. Nah, sekarang akan saya ceritakan kisah keluarga saya, keluarga kecil saya yang dulunya sebelum menikah dengan calon istri saya katakan calon tetapi saya tidak pacaran karena calon istri saya itu dari luar pulau, kenalnya di Facebook tanpa ada pacaran, tapi berusaha mengikuti syariat atau peraturan agama Islam, yaitu ta'aruf, saling mengenal dengan cara syariat Islam, mengenal ke rumah beliaunya bersama ada kehadiran orang tuanya, kemudian terjadi begitu cepat deal terus menikah. Tapi sebelum menikah, saya kontak-kontakan dengan calon istri saya itu melalui
telepon, WA, dan saya menganjurkan untuk menabung doa. Menabung doa walaupun di saat itu saya belum memastikan untuk menikahinya karena saya belum mendapatkan petunjuk dari Allah ya, tentang kepastian apakah beliau itu menjadi istri yang terbaik menurut Allah, bukan menurut saya. Saya juga anjurkan kepada beliaunya untuk sholat istikharah. Saya pun sholat istikharah. Dan sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita berdua itu memang diizinkan menikah dengan keridhaan Allah, dengan berkah dari Allah, maka kami tetap menjalin hubungan sesama muslim, saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berbagi pengalaman hidup melalui telepon. Nah, beberapa di antaranya saya anjurkan untuk melakukan sholat istikharah, kemudian mengamalkan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 100, yang bacaannya Robbi habli minas solihin. Nah, artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Jadi saya anjurkan kepada calon istri saya di saat itu untuk mengamalkannya. Saya pun demikian, mengamalkan juga. Seingat saya itu membaca entah itu 100 atau berapa, saya lupa. Intinya seingat saya 100 kali dalam satu hari. Bisa dicicil setiap habis sholat 20 kali, sehingga ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, dikalikan 20 berarti 100, sehingga tidak terlalu berat untuk mengamalkannya. Jadi diamalkan, Robbi habli minas solihin, sangat pendek. Ya. Kemudian saya anjurkan juga membaca sholawat, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah. Nah, karena apa? Karena doa antara seorang hamba kepada Allah itu terhalang ya, sebelum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena seorang hamba itu memiliki dosa. Akhirnya doa itu tidak naik kepada hadirat Allah. Setelah itu, kalau misalkan kita sudah menikah, jangan lupa ketika akan berhubungan intim dengan pasangan sah kita, jangan lupa berdoa. Saya lupa bacaannya, bisa cari di Google. Ya. Di saat itu saya membaca doa tersebut, tuntunan Nabi Muhammad SAW, agar hubungan suami istri itu tidak dicampuri oleh jin. Nantinya kalau dicampuri jin, karakternya jin yang buruk-buruk itu akan ikut menyertai dalam hubungan itu, kemudian berpengaruh kepada anak kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi istri kita itu milik Allah, kita pun milik Allah. Jadi kalau ingin melakukan aktivitas, izin kepada Allah, sang pemilik kita semuanya, supaya diberkahi. Nah, ketika istri saya dulunya sebelum menikah, saya pun juga ketika sebelum menikah sudah nabung doa, membaca surat As-Saffat ayat 100, Robbi habli minas solihin. Sholawat juga, Ya Sayyidi Rasulullah, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian membaca sholawat. Setelah istri saya hamil, itu bermimpi anak laki-laki mengucapkan Allah. Kemudian lahirlah anak kami berdua, laki-laki, alhamdulillah sehat walafiat, lahir batin, dan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya ada lafaz Allah, sangat bagus bentuknya ketika lahir, ya, sangat bagus. Nah, insya Allah itu adalah hadiah dari Allah, ya. Stempel lafaz Allahnya di telinga itu, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ketika mengamalkan surah As-Saffat pasti timbul seperti itu, tidak. Melainkan solehnya saja yang diutamakan. Nah, ternyata anak saya alhamdulillah tidak seperti anak-anak pada umumnya, tidak suka merengek, tidak sulit makannya, tidak sulit ketika diajak beribadah. Intinya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi siapa saja yang mau mengamalkan surah As-Saffat ayat 100 sebelum nikah pun itu sangat baik untuk dilakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.